Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman, wa nasallallahu ta'ala ay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'in li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dan tidak sesaat pun kita hamba-hambanya melainkan butuh kepada Allah dan senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menyelisihi, tidak mau mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan binasa. Waliyadzubillah. Dan untuk pertemuan kita kali ini, dan ini mungkin untuk di Masjid Al-Wusta, pertemuan terakhir sebelum libur. Kan depan kajian kita sudah mulai libur karena akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan sedikit membahas tentang bulan Ramadan, dan memang kita tidak membahas tentang terkait dengan fikihnya, hukum-hukum Ramadan. Ini sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya, dan insyaallah antum juga bisa mudah mendapatkan materi-materi tentang puasa Ramadan melalui media-media yang ada yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz. Alhamdulillah. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan tambahan faedah bagi kita semua. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kita sudah mulai masuk pada penghujung bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan disebut dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan di mana orang-orang itu berpuasa, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaannya. Dan terkait dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ini sudah dimaklumi. Bahkan yang namanya puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam. Ya, puasa Ramadan itu merupakan rukun
Islam, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Jadi kewajiban puasa Ramadan ini bukan kewajiban yang remeh, yang kemudian tidak dipedulikan, tidak kemudian dianggap penting, tapi dia merupakan rukun Islam yang memiliki kedudukan yang agung di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi syariat puasa ini bukan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Baik. Bulan Ramadan ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, adalah bulan As-Siyam, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam wa tilawatil Quran, bulan berpuasa, bulan seseorang itu memperbanyak mengerjakan sholat, bulan membaca Al-Quran, karena tadi jelas dalam ayat disebutkan di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Ini cukup menunjukkan tentang keagungan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan pembebasan dari neraka, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunannya, melimpahkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Bulan sebut juga dengan bulan sedekah, bulan yang mana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para hamba-hambanya. Bulan di mana pahala dari kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Maka sepantasnya untuk kemudian kita ini menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan senang hati. Sudah sepantasnya kita sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah, menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, dengan gembira. Karena keutamaan yang sangat banyak yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya bayangkan kalau kemudian kita itu akan kedatangan tamu. Ternyata tamu ini, ya misalnya lah, kita akan sudah tahu pasti akan kedatangan tamu. Yang tamu ini adalah orang yang istimewa, spesial, membawa banyak kebaikan, membawa oleh-oleh yang sangat banyak, ya, yang tidak diberikan oleh orang lain, ya. Maka pasti kita akan menyambutnya dengan senang hati. Bahkan sebelum kedatangannya pasti ya kita senantiasa berharap, pengen cepat-cepat datang, ya kan? Makanya as-salaf dahulu, sahabat radhiyallahu anhum,
6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa agar kemudian sampai kepada bulan Ramadan, karena mereka mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Itulah ilmu. Dengan ilmu, ya, seseorang itu akan banyak mendapatkan keutamaan. Maka tadi sepantasnya untuk kita menyambut bulan Ramadan ini dengan perasaan yang gembira, senang hati, kemudian disertai dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian datangnya bulan Ramadan justru kita merasa sempit. Ntar lagi nih datang bulan Ramadan, puasa berat, ya kan? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa yang di bulan sebelumnya boleh halal, ya kan? Berat ya. Apalagi nanti di akhir Ramadan harus mengeluarkan apa? Zakat fitrah, ya. Baik. Maka tadi harus disertai dengan tekad bahwasanya kita itu betul-betul ingin mengisi Ramadan ini, tentunya yang pertama dengan puasa. Ya, kemudian kita isi dengan salat, memperbanyak salat-salat sunnah. Kemudian di bulan Ramadan itu kita berusaha berlomba-lomba kepada kebaikan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita bertobat, mohon ampun kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan. Ya, agar kemudian ketika di bulan Ramadan kita mendapati kondisi keadaan diri kita seperti ini, kita berpuasa, salat yang wajib, kemudian ditambah dengan memperbanyak salat-salat sunnah, ya, kemudian berlomba-lomba melakukan berbagai macam kebaikan, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kondisi seorang hamba demikian, dia akan mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tidak terhingga. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Dan tentunya bulan Ramadan ini juga adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dia madrasah. Yang mana di bulan Ramadan itu kita mendidik diri kita untuk melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu, menjadikan diri kita itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui tarbiyah, pendidikan yang ada di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, diharapkan, ya, ini membuahkan hasil yang itu nampak pada bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan. Jadi bukan kemudian kita itu menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja, ya, yang kemudian sholat 5 waktu di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan ditinggalkan sholatnya, ya. Yang di bulan Ramadan alhamdulillah rajin membaca Al-Quran, kemudian selesai bulan Ramadan selesai juga membaca Al-Quran. Tidak demikian. Ketika kita di bulan Ramadan telah mendidik diri kita dengan berbagai macam ibadah, ya, sholat, puasa, membaca Al-Quran dan yang lainnya, maka ini harus membekas. Keberhasilan di bulan Ramadan itu akan menjadikan hal itu berbekas di bulan-bulan setelahnya. Walaupun mungkin Al-Quran tidak sebanyak yang dia baca di bulan Ramadan, tapi Al-Quran itu tidak dia tinggalkan, dia baca.
dia baca, dia tadabburi, dia pelajari, dia paham. Ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena betapa banyak mungkin di antara kita yang merasa seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendatangkan kesempitan. Kok harus puasa, cuaca panas, mulut kering, ya kan, haus, lapar. Sehingga kemudian ketika menjelang akhir bulan Ramadan, kemudian berakhir bulan Ramadan, wah rasanya seolah-olah lepas dari belenggu. Ya enggak? Walhamdulillah, selesai. Ya. Padahal bulan Ramadan keutamaannya sangat besar. Ya. Maka jangan sampai tadi demikian. Orang yang beriman, dia menyambut bulan Ramadan dengan hati yang senang, menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Karena di bulan Ramadan itulah kesempatan bagi dia untuk kemudian melipat gandakan pahala dari amalannya, untuk kemudian dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar yang tidak bisa dia dapatkan di bulan-bulan lain selain dari bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nar ya jama'in. Dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa di antaranya, walaupun mungkin sedikit, terkait dengan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan itu disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Apa maksudnya yang diberkahi? Yaitu bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Itu maknanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak kebaikan. Maka hadis ini mengabarkan tentang banyaknya kebaikan di bulan Ramadan, baik itu kebaikan yang sifatnya hissi maupun maknawi. Hadis ini mengabarkan tentang banyaknya kebaikan di bulan Ramadan, baik itu kebaikan hissi maupun kebaikan maknawi. Apa itu kebaikan hissi? Kebaikan yang bisa kita saksikan dengan panca indera kita. Bisa kita saksikan dengan mata kita, bisa kemudian kita dengar dengan telinga kita. Dan ini adalah sesuatu yang betul-betul nyata. Bagaimana kemudian kita menyaksikan banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Masjid-masjid di saat sholat 5 waktu, walhamdulillah bertambah jamaahnya. Ya mungkin di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa 1 shaf, 2 shaf. Kalau di bulan Ramadan bisa 4 shaf, 5 shaf, walhamdulillah. Subuh yang mungkin biasa cuma 1 shaf, 2 shaf, di bulan Ramadan mungkin hampir 10 shaf jamaah salat. Nyata, bisa kita saksikan. Alhamdulillah. Bagaimana kemudian kita melihat manusia banyak kemudian mereka membaca Al-Quran. Yang pada hari-hari sebelumnya kita lihat mungkin ya setelah sholat zuhur, sholat asar, setelah sholat, orang-orang bergegas kembali kepada aktivitas mereka. Ya kan? Aktivitas mereka. Tapi di bulan Ramadan kita lihat, setelah sholat zuhur, asar, ataupun sholat-sholat yang lainnya, banyak manusia yang kemudian tetap duduk di tempatnya, tidak beranjak. Kita saksikan mereka membaca Al-Quran, kita saksikan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mendengar nasihat-nasihat, mendengar ceramah. Alhamdulillah.
kebaikan yang bisa kita saksikan. Ya, di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kita melihat banyak orang yang berlomba-lomba bersedekah. Ya. Alhamdulillah, bulan yang diberkahi. Dan kemudian kita saksikan apa? Kemaksiatan, walaupun tidak hilang secara total, berkurang kemaksiatan. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ya, yang mana di dalamnya banyak kebaikan, baik kebaikan hissi yang bisa kita saksikan betul dan betul-betul kita rasakan. Ya, dan kemudian kebaikan maknawi. Di antaranya apa? Pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Maknawi tidak bisa kita saksikan, tapi itu hak, benar adanya. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, pahala dari kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik, ingat, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Amalan soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar dan itu ada di bulan Ramadan. Di selain Lailatul Qadarnya saja, ya, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih berlipat ganda lagi di malam Lailatul Qadar. Amalan soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan dalam masa 1000 bulan di malam-malam yang lain yang itu bukan Lailatul Qadar. Keutamaan yang sangat besar, dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya. Dan kemudian ya Lailatul Qadar bukan kemudian artinya Lailatul Qadar itu malamnya itu cuma mulai dari pertengahan malam, tidak. Mulai sejak apa? Terbenam matahari. Kalau itu Lailatul Qadar, maka ketika seseorang beramal soleh pada saat itu, sholat, zikir, baca Quran, maka dia mendapatkan apa? Keutamaan Lailatul Qadar. Ya, tentunya kalau dia memperbanyak di malam itu, memperbanyak ibadah full, dia beribadah kepada Allah, maka akan lebih banyak lagi pahala yang dia dapatkan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah atau hajjatan ma'i. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Atau bahkan kata Nabi SAW, haji bersamaku. Umrah di bulan Ramadan berbeda dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Dia senilai dengan haji. Makanya kita lihat kalau di bulan Ramadan, kalau antum bisa saksikan di media yang ada gitu kan, bulan Ramadan itu full umrah, bahkan iktikaf di Masjidil Haram. Ya, umrah padat. Karena orang mengejar ini tadi. Ya, pahala yang sangat besar. Maka karena itulah sudah sepantasnya untuk kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan agar mendapatkan keutamaan ini. Dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ya kita ini umat Nabi Muhammad SAW ini umurnya singkat, pendek. Ya. 60 tahun kalau lebih, alhamdulillah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kurang dari itu.
Intinya ya rata-rata mungkin ya kalau kita samakan dengan umur Nabi 60-an tahun. Singkat sekali, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang ratusan tahun. Ya kan? Ratusan tahun. Sedikit. Ya, yang itu pun dalam masa hidup kita tadi mungkin dulunya belum kenal agama, ya, ibadah juga jarang, kemudian mendapatkan hidayah ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa, ya kan? Maka itu akan berlipat ganda nilainya di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Ya, maka bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak tabungan amal, ya, pahala dari amal. Baik. Kalau bahasa sekarang enggak, kumbu, dapat pahalanya itu kumbu, lipat-lipat, banyak. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu jahannam itu ditutup. Pintu-pintu surga itu dibuka sebagai pengagungan, pemuliaan terhadap bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana kemudian agungnya dan mulianya bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Yang ini memotivasi manusia untuk dia betul-betul menghadapkan dirinya kepada amal soleh. Ya, ini motivasi bagi manusia untuk dia menghadapkan dirinya untuk apa? Melakukan ketaatan dan juga melakukan berbagai macam amalan kebaikan. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka jahanam, maka ini dorongan, ya, dorongan agar seorang hamba itu dia meninggalkan dan menjauhi berbagai macam perbuatan keji, berbagai macam perbuatan maksiat. Maka demikian, Ramadan ini harus betul-betul muncul tekad, harus kemudian masing-masing kita termotivasi untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak taubat kepada Allah. Dia banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang berpuasa lagi di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang Allah bebaskan mereka dari neraka. Ya. Dan tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan, dan juga terkhusus keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah dimaklumi tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan
dalilnya sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal ayatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Disebutkan di akhir ayatnya hikmah dari disyariatkannya puasa, yaitu agar kalian bertakwa. Hikmahnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari ayat ini kita mengetahui hikmah diwajibkannya puasa, yaitu takwa. Ya, namun hal yang sangat disayangkan, kita masih melihat sebagian di antara kita yang mana di bulan Ramadan kondisinya tidak ada bedanya dengan selain bulan Ramadan. Dalam keadaan dia berpuasa, alhamdulillah. Ya, dalam keadaan berpuasa. Dia tetap berada pada kebiasaan yang dia lakukan sebelum bulan Ramadan. Meninggalkan berbagai macam kewajiban, mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat menyedihkan lagi ketika orang-orang itu sudah tidak malu-malu lagi melakukan maksiat, tidak mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita lihat masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak berpuasa, ya kan? Masih kemudian merokok di tempat umum. Di tempat umum sudah hilang rasa malunya. Ya, kalaupun mungkin dia tidak berpuasa, masih sembunyi-sembunyi, ya artinya masih ada rasa malu. Tapi sudah banyak yang hilang rasa malunya, masih merokok, makan di tempat umum, tempat terbuka, tanpa uzur, ya kan? Tidak malu-malu lagi. Waliyadzubillah. Seorang mukmin itu memiliki rasa malu, dan tentunya malu yang pertama yang paling besar adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga yang perlu diingatkan bahwasanya ya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita wajib berpuasa, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lebih penting, yang itu lebih agung kedudukannya, yaitu meninggalkan apa? Sholat. Puasa tapi tidak sholat. Ya, puasa tapi tidak sholat. Hikmah dari puasa itu tadi kan apa? Takwa. Jadi bukan hanya seseorang di bulan puasa itu menahan dirinya dari tidak makan dan tidak minum di siang hari bulan Ramadan. Lapar, haus, tapi kemudian dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, yang merupakan pelajaran yang sangat penting dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mendidik kita untuk melawan hawa nafsu. Selain bulan Ramadan, di siang hari kita diperbolehkan makan, minum, halal. Makan dan minum di siang hari. Ya, bukan sesuatu yang memang asalnya haram, bukan. Halal boleh. Tapi kemudian di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ya, kita diharamkan, tidak diperbolehkan makan dan minum. Padahal sebelumnya boleh. Maka harusnya ketika kita mampu untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri yang sebelumnya itu halal, ya, harusnya kita pun apa?
mampu untuk mengerjakan kewajiban seperti sholat. Ya, yang itu diwajibkan ya seumur hidup kita. Jangan sampai kemudian tadi dilalaikan perkara sholat. Ya, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum amalan-amalan yang lainnya. Bagaimana kemudian nanti di akhir Ramadan memasuki Idul Fitri, seseorang itu merasa dirinya menang karena telah berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan dia tidak mengerjakan sholat. Itu bukan orang yang menang, dia termasuk orang yang merugi, orang yang kalah di dalam peperangannya melawan hawa nafsu. Maka perlu diperhatikan permasalahan ini. Dan juga yang diingatkan tadi, banyak yang kemudian terbalik. Sholat wajib ditinggalkan, sholat sunnah yaitu sholat tarawih dia semangat. Alhamdulillah, bukan artinya tercela, silahkan alhamdulillah harus semangat sholat tarawih. Tapi kemudian dia meninggalkan sholat wajib. Meninggalkan sholat wajib dosa, sedangkan tidak sholat tarawih tidak mendapatkan dosa, hanya terluputkan keutamaannya. Ya, maka jangan kemudian pemikirannya terbolak-balik. Karena tadi bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, yang mana kita mendidik diri kita selama bulan Ramadan ini untuk betul-betul kita berupaya melawan hawa nafsu kita. Kita bersabar ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang justru kita merasa bulan yang mengekang, sehingga kemudian berakhir bulan Ramadan walhamdulillah bebas. Ya tidak, yang dulunya walhamdulillah subuh bisa bangun, bahkan sebelum subuh kan sahur, kemudian setelahnya bisa sholat, hadir ke masjid sholat subuh, ya, kemudian berakhir Ramadan, masuk 1 Syawal Idul Fitri, dia sudah merasa bebas, tidak lagi merasa terkekang dalam anggapannya. Walhamdulillah, selesai bulan Ramadan, besok pacak tidur pagi lagi. Belum sebulan, belum 1 minggu, belum sebulan, belum 2 bulan, ya baru 1 hari berakhir Ramadan, subuhnya sudah kalah. Bagaimana kemudian dia merasakan kemenangan pada hari itu? Ya. Dan perlu juga kami tegaskan dan ingatkan bahwasanya memang ketika seseorang itu betul-betul dia memanfaatkan atau mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih, terhapus dosa-dosanya. Tapi ingat, masing-masing kita tidak pernah tahu apakah amalan kita itu diterima, apakah dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa alhamdulillah hari ini kita sudah suci, bersih lagi, kembali seperti bayi. Siapa yang jamin? Siapa yang memberitakan? Betul keutamaan, ingat ya. Kalau kita mendapatkan, disebutkan keutamaan sebuah amal, kita berharap mendapatkan keutamaan itu, tapi tidak bisa memastikan. Karena betapa banyak karena mendengar disampaikan di khutbah Id gitu kan, hari ini kita kembali seperti bayi yang baru lahir. Wah, ada apa-apa berdosa dikit-dikit, lasdem suci gitu kan. Kita tidak pernah tahu, tapi kita berharap, ya kan? Kan perkara gaib itu, tidak bisa memastikan kecuali didasari wahyu. Kita tidak dapat wahyu,
Ya, makanya yang menjadi perhatian kita bagaimana kemudian kita ini dalam beramal, kita beramal dengan sebaik mungkin. Kita berusaha beramal dengan apa? Menyempurnakan amalan tersebut sehingga berharap akan mendapatkan keutamaannya. Ya, bukan kemudian memastikan karena kita tidak tahu. Kita hanya berharap. Ya, karena banyak yang salah dalam memahami hal-hal seperti ini. Seperti misalnya, ya selain Ramadan ini misalnya umroh. Antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya apa? Menghapuskan dosa kan? Dan ini terdengar, ya kan? Ayah, kalau aku banyak dosa, umroh lagi aku banyak sin, habis dosaku. Umroh lagi, balik umroh, buat dosa lagi, makin tapus, aku umroh lagi. Siapa yang jamin umrohnya diterima oleh Allah? Siapa yang kemudian memastikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga jangan salah dipahami ketika ya kita mendapati keutamaan amal. Yang tadi fokus kita adalah beramal. Dan kemudian kita mengharapkan keutamaan itu kita dapatkan. Tidak bisa kita memastikan. Ya apalagi tadi. Kemudian di bulan Ramadan kewajiban tidak dilaksanakan. Ya puasa dak kalau bahasa kita itu gagal kan? Puasa dak, sholat dak, ya lebaran nak milu. Merasa menang. Allahu musta'an. Baik. Maka demikian yang perlu kita perhatikan terkait dengan bulan Ramadan ini, dan tentunya walaupun ini terus berulang di setiap tahun, maka ya terus juga kita kembali mengulang ilmu-ilmu ya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang terkait dengan puasa, agar kemudian kita melaksanakan puasa ini dengan baik sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berpuasa tanpa ilmu, ya tadi akan banyak hal-hal yang bisa jadi itu dianggap membatalkan puasa, ternyata tidak. Ada hal-hal yang kemudian bisa salah pahami. Ya tidak. Makanya butuh ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kalau kemudian kita tidak kemudian mempelajari, hanya ikut-ikutan saja, ya mungkin kita banyak kan pengalaman dulu, mungkin dari kecil gitu kan, awas, tidak boleh bersihkan ini hidung, pokoknya kalau yang ada di lubang-lubang ini tidak boleh dibersihkan, batal puasa. Juga kemudian hidung kotor bekerah, takut bersihnya kalau batal. Ya enggak dulu kan, tidak boleh, awas batal. Dan kemudian tadi ingat ya ketika kita mampu untuk taat kepada Allah di bulan Ramadan, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka artinya apa? Setelah bulan Ramadan, keadaan kita pun harus demikian. Kita berusaha demikian. Hal-hal yang diharamkan jangan sampai kemudian setelah bulan Ramadan kita kerjakan. Contohnya apa? Misalnya hal yang dimaklumi sering juga kita dengar, woi jangan galak ngati kurang bulan Ramadan, woi bulan puasa ngati kurang, tidak boleh. Betul, di bulan Ramadan tidak boleh ngati kurang, ghibah, ya kan? Tidak boleh, dosa besar, berlipat ganda. Tapi bukan artinya selesai bulan Ramadan boleh, tidak. Ketika di bulan Ramadan kita sadar dengan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, itu entah ucapan yang kotor, ucapan keji, jorok, ghibah, namimah, dusta, dan yang lainnya. Maka ketika kita mampu dan kita menyadari itu dosa, maka harusnya kita pun menyadari selain bulan Ramadan itu juga dosa, dan kita berusaha ya untuk tetap menjaga lisan kita. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi motivasi dan pengingat bagi kita tentang bagaimana besarnya keutamaan pahala yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Ya, dan kita tak lupa memohon kepada Allah
agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan taufik, memudahkan kita semua untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan, ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan tak lupa juga ya kita memperbanyak doa di bulan Ramadan, bukan hanya untuk diri kita, kita berdoa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan juga mendoakan kaum muslimin secara umum, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan jangan lupa untuk kemudian kita mendoakan negeri kita, dan kemudian negeri kita ini yang menjadi negeri yang makmur, negeri yang aman, ya, diberikan pemimpin-pemimpin yang saleh, ya, sehingga kemudian negeri kita ini menjadi negeri yang aman, negeri yang baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.